mengenai perbedaan pendapat dan pemikiran itu biasa di dalam berteologi. Artinya tafsiran dapat ditampilkan atau disodorkan kepada siapa saja dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh hamba Tuhan tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepadanya, kemungkinan urufiah yang ditulis dan dibaca itu menjadi dasar tafsiran. Jadi tidak melihat keseluruhan, karena menafsirkan ayat-ayat Alkitab di dalam pemikiran teologi reform ada prinsip. Prinsip pertama adalah membaca teks dengan konteks yang sesuai dengan kitab dan keseluruhan kitab. Kedua, scripture interpret scripture. Jadi kita menafsir berdasarkan pada apa yang tertulis dalam ayat dan diparalelkan, dibandingkan, dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri pada teks-teks yang lain. Yang ketiga, perlu untuk diselidiki, dicermati apakah yang dimaksud dengan menyediakan atau akan menyediakan dan membandingkan itu berarti di sana berkaitan dengan present atau janji. Karena kalau present ada terjadi saat ini juga. Tapi kalau berkaitan dengan janji, itu berlaku sepanjang sejarah dan akan ada finalitasnya. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran tersebut, kita perlu melihat dan membaca kembali bahwa memang di masa intermediate state, keadaan dan tempat tersebut di PL dan PB diberikan gambaran yang umum, yang khusus, dan yang fokus. Umum karena memang semua orang akan menuju kepada kematian. Artinya terpisah antara tubuh dan roh. Terpisah kondisi keadaan manusia. Itulah kematian. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan khusus. Karena berkaitan dengan PL, maka dunia orang mati dengan dunia orang hidup, serta hukuman sementara di dalam dunia orang mati seperti neraka dan kehidupan kekal seperti dunia orang hidup di Firdaus, itu memberikan kepada kita pemisahan pada zaman atau masa intermediate state. Nah, kalau kita meyakini bahwa mereka yang berdosa langsung di dalam hukuman neraka, sebenarnya kalau dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan sendiri, seluruh orang berdosa berada dalam penghukuman, sekalipun saat ini masih di bumi. Jadi neraka itu tidak melulu dibicarakan atau disimbolkan berkaitan dengan api yang menghanguskan seperti Sodom Gomora. Memang kalau di dalam perjanjian lama juga kalau kita lihat simbol api itu bisa menggambarkan kehadiran Tuhan yang murka dan juga kehadiran Tuhan yang menunjukkan kemuliaan. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menghukum Sodom Gomora dengan belerang api dari surga. Tetapi saat yang sama kalau kita perhatikan juga Musa bertemu dengan Tuhan dan di sana ada api yang tidak membakar lalang-lalang di atas gunung Sinai. Jadi kehadiran Tuhan dari sisi Tuhan sendiri bagi orang berdosa itu menghukum, menghakimi, memberikan satu efek penghakiman, penghukuman. Tapi bagi orang percaya, api itu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan yang menunjukkan kemuliaannya. Itu juga dapat kita lihat di dalam perjanjian baru. Bagaimana api Roh Kudus menaungi orang percaya, menggambarkan kehadiran Roh Tuhan dalam diri orang-orang percaya. Tetapi juga di dalam Wahyu pasal 21, kita bisa melihat dan memperhatikan teks yang menunjukkan bahwa memang ada yang namanya api neraka, termasuk apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai Lazarus dan orang kaya yang berkaitan dengan keadaan mereka sebelum kebangkitan. Nah, bagian yang kedua yang perlu saya soroti ialah berkaitan dengan adanya satu keyakinan bahwa orang percaya sudah berada di dalam kerajaan surga. Dan kemudian
ada di surga begitu. Dan kemudian orang-orang berdosa berada di dalam api neraka. Sekali lagi, memang kalau bicara tempat dan keadaan, dunia orang mati itu berarti dunia di mana masa orang tersebut dipersiapkan atau diberikan semacam istilah mencicipi neraka sebelum kebangkitan untuk dihukum untuk selamanya. Sementara bagi orang percaya akan mencicipi surga di Firdaus sebelum penghakiman menunjuk kepada orang percaya penerimaan sebagai orang yang diselamatkan secara final dan akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru. Jadi kalau dikaitkan dengan kerajaan surga, kerajaan Allah, sebenarnya itu berkaitan dengan pemerintahan Allah atas semesta alam, atas seluruh karya Allah. Jadi dengan kata lain, kehadiran Allah di api neraka adalah kehadiran murka dan penghukuman Allah. Kehadiran Allah di langit dan bumi yang baru dengan cahaya terang yang tidak perlu lagi kita membutuhkan matahari ataupun bintang adalah kehadiran yang menggambarkan kehidupan. Jadi Allah maha hadir, sehingga tidak ada satupun tempat, keadaan, situasi yang membuat Allah terbatas atau membatasi keberadaannya. Dia adalah Allah yang maha hadir. Jadi saya tetap meyakini bahwa bagi orang-orang percaya, dalam konstruksi pemikiran kita yang ada dalam sejarah, kita berada di dalam satu situasi dan kondisi yang orang meninggal menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ini memang Allah telah menyediakan, tetapi belum menggenapkan. Jadi menyediakan sama menggenapkan dua hal yang berbeda. Saya menyediakan tempat, tapi belum seluruhnya ada di tempat itu. Misalnya, Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru sebagai tempat orang-orang benar, orang-orang percaya. Apakah langit dan bumi yang baru dalam konteks kita hidup di bumi dan dalam sejarah sudah ada? Jawabannya ada dalam pemikiran Allah, tapi belum di dalam penggenapannya. Sama seperti Kristus sebelum inkarnasi. Apakah penebusan Kristus sudah ada di dalam perjanjian lama? Sudah. Di dalam pemikiran Allah yang present. Tetapi belum ada penggenapannya, karena nanti penggenapannya pada waktu Tuhan Yesus anak Allah inkarnasi, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Itulah penggenapannya. Tetapi sudah disediakan penebusan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus, sudah. Jadi Allah menyediakan. Jadi pemikiran dengan prinsip-prinsip yang logis, koheren, dan koresponden antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara ide dan gagasan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dengan fakta keadaan bahwa manusia sudah meninggal, kemudian mereka menanti-nantikan Tuhan. Sebenarnya bagi Tuhan semuanya present, bagi kita semuanya dalam proses waktu. Itulah istilahnya dipakai dengan iman, pengharapan, dan kasih. Iman mengarahkan kita akan apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi. Harapan memberikan kepada kita kepastian bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan kita nikmati. Di dalam keduanya ada kasih. Kasihlah yang melingkupi dan yang menaungi iman kita dan pengharapan kita. Karena itu, baik orang-orang perjanjian lama maupun orang-orang perjanjian baru dan sesudahnya sampai kedatangan Tuhan yang meninggal pada waktu itu, dia juga akan menantikan kembali tubuh kemuliaan. Kalau merujuk daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, maka rujukan tentang kebangkitan itu ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15. Sedangkan berkaitan dengan surat Yudas pasal 1 ayat 7 merujuk kepada situasi dan kondisi di mana orang yang meninggal di dalam keberdosaannya memang berada di dalam penghukuman Tuhan selagi masih hidup, dan selagi dalam penantian kebangkitan menerima tubuh binasa, mereka berada di dalam penantian yang disebut di dunia orang mati mencicipi neraka. Nah, kalau kita lanjutkan pembahasan tersebut dikaitkan dengan apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dan 21, kemudian dilanjut ke 22, kita menemukan adanya memang hari penghakiman dan penghukuman dan juga hari pemenuhan janji Tuhan. Penghakiman karena semua orang akan dibangkitkan dan dihakimi. Penghukuman dilakukan oleh Tuhan pada harinya, the Lord's Day, di mana pada hari itu memang akan diselenggarakan atau dilaksanakan penghukuman tersebut. Dan penghukuman tersebut dari iblis,
kemudian roh-roh jahat, dan kemudian manusia yang berdosa. Di sana secara bertahap dijelaskan, dan kemudian juga mengenai penghakiman dan pemberian hidup kekal kepada orang-orang pilihan.